Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismadila Syahdaniyah dari kelas Sosiologi C dengan NIM 12180300094. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran, saya akan menjelaskan materi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di dua tempat, yakni Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, para ulama menggolongkan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran menjadi dua jenis, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Apa perbedaannya? Pertama, surat Makkiyah merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Surat dari ayat yang tergolong Makkiyah diturunkan dalam kurun waktu 12 tahun, 15 bulan, 13 hari. Hitungan ini dimulai sejak 17 Ramadan atau tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari tahun kelahirannya. Total surat Makkiyah ada 86 surat yang terdiri dari 4.780 ayat. Umumnya, surat yang tergolong Makkiyah ini adalah pendek-pendek. Misalnya, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Falaq. Selain itu, biasanya surat Makkiyah diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas dan umumnya berhubungan dengan persoalan akidah. Lebih dari itu, surat Makkiyah memiliki ayat sajdah yang berjumlah 16 ayat serta banyak mengandung kisah-kisah umat terdahulu. Perintah yang ada di surat-surat Makkiyah rata-rata tentang seruan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Waktu turunnya ayat-ayat suci di kota tersebut yakni selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Waktu ini terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai pada 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari tahun kelahirannya. Total ayat-ayat yang tergolong Madaniyah berjumlah 1.510 ayat yang tercakup dalam 28 surat. Umumnya, surat Madaniyah memiliki ayat yang panjang-panjang. Selain itu, biasanya surat Madaniyah diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Adapun kandungan surat-surat Madaniyah lebih cenderung membahas persoalan hukum serta menceritakan tentang orang-orang mukmin, kaum muhajirin, kaum ansor, dan kaum-kaum lainnya pada masa Rasulullah. Adapun gaya bahasa yang digunakan ayat Makkiyah cenderung bersifat keras dan tegas. Dalam pandangan Quraisy Shihab, perbedaan narasi bahasa yang digunakan dalam ayat Makkiyah dan Madaniyah didasarkan pada kondisi sosio-kultural masyarakat Arab Mekah, di mana secara sosial masyarakat tersebut masih berpaham politeisme, ta'assub, patriarki, dan gemarnya puisi. Sehingga sangat wajar ketika bahasa yang digunakan berbeda. Sangat wajar ketika ayat Makkiyah mempunyai ciri terdapat kata kala sebagian besar, atau seluruh ayatnya mengandung ayat sajdah. Sebagian ayatnya selalu diawali dengan huruf munqathah seperti alif, lam, mim, dan lain sebagainya. Membuat kisah para nabi dan umat terdahulu mengandung seruan terhadap seluruh umat. Gaya bahasa bercirikan akidah dan mempunyai gaya bahasa dengan ayat pendek. Dengan demikian, secara garis besar, karakter ayat Makkiyah dalam menyikapi masyarakat Arab awal dapat dibagi dalam dua hal. Pertama, Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang keras. Hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Arab yang terkenal mempunyai watak keras. Kehidupan di padang pasir yang tandus memaksa masyarakat bertarung dengan kerasnya alam.
Oleh sebab itu, dalam ayat Makkiyah terdapat banyak narasi sumpah yang dikaitkan dengan waktu atau penyandaran realitas Tuhan dalam tatanan sosial, seperti dalam Quran Surat Al-Asr atau Al-Alaq. Hal tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya waktu dan nilai ketuhanan. Tetapi pada konteks berbeda, Al-Quran juga menarasikan ayat dengan gaya bahasa yang halus. Hal ini terjadi setelah perkembangan Islam mulai terlihat di Mekkah, seperti dalam Quran Asy-Syura ayat 8. Dan bahkan Al-Quran mengakui pluralitas keyakinan umat beragama, serta membuka adanya toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat Arab untuk tetap menjalankan keyakinan yang telah dipercayai oleh masyarakat dahulu. Ayat di atas dikuatkan dengan ayat lain yang sama dari golongan ayat Makkiyah, yaitu Quran Surat Al-Kafirun. Secara sosial keagamaan, konteks ayat tersebut berkaitan dengan tawar-menawar kepercayaan. Namun yang penting ialah bagaimana Tuhan merespon ajakan pemuka Quraisy tanpa harus menyakiti. Karena Al-Quran menganjurkan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.